Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniatul Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Aqidah Ilmu Kalam. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Pada penggunaan kata Ahlussunnah wal Jamaah atau yang lebih dikenal dengan istilah Ahlussunnah, aswaja atau sunni, yang merupakan sebuah julukan yang disematkan kepada golongan atau kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan golongan tersebut merupakan para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya yang bersepakat dan memiliki prinsip untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Sedangkan dalam kajian fikih, kelompok aswaja atau sunni merujuk kepada 4 imam madhab, yaitu Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Sejarah berdirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kajian ilmu kalam, Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah karena dua kelompok ini yang menentang kelompok Khawarij dan Jabariyah yang dianggap terlalu tekstual, dan kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah karena dianggap pemikirannya terlalu liberal. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Muawiyah bin Abu Sufyan bahwa ia berdiri di hadapan kami dan berkata, "Ketahuilah bahwa Rasulullah berdiri di hadapan kami dan berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlu kitab telah terpecah menjadi 72 ajaran, dan sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan berada di neraka dan 1 golongan yang akan berada di surga atau selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam keterangan lain juga dijelaskan bahwa golongan aswaja mulai dikenal luas sejak berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh seorang tokoh dari golongan Mu'tazilah, dan menjadikan paham Mu'tazilah sebagai madhab pemerintahan yang harus diikuti oleh semua rakyatnya. Pada era kepemimpinan Mu'tazilah, pemerintah mulai bertindak sewenang-wenang dengan cara memaksa semua orang, termasuk para pejabat dan tokoh-tokoh agama yang tidak sepaham dengannya, untuk mengakui dan mengikuti pahamnya Mu'tazilah. Dan jika mereka menolak ajaran Mu'tazilah, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Pada saat itu banyak sekali para ulama yang tewas, mulai mendapat sisaan juga mendapat penyengkraman. Mu'tazilah adalah salah satu imam besar yang tak luput dari sisaan kaum Mu'tazilah. Kita mengetahui Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, karena beliau tetap konsisten terhadap ajarannya. Beliau tetap berpegang teguh pada pemikirannya, sehingga muncullah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan dan ajaran Mu'tazilah. Lanjutnya, pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum, pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak berbeda jauh dengan pemikiran akidah aliran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, di mana dalam pemikirannya menganggap Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat. Nabi Muhammad memberikan syafaat pada hari kiamat. Kebaikan dan keburukan tidak dapat diketahui akal semata manusia, hanya bisa berusaha dan Tuhanlah yang menentukannya. Sifat-sifat Tuhan itu seperti kudrat, iradat, dan lain sebagainya. Menurut Imam Al-Baghdadi yang termasuk golongan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang memahami dengan benar tentang permasalahan ketauhidan, kenabian, hukum janji dan ancaman,
ataupun pahala dan siksa syarat ijtihad, imamah, dan pimpinan umat dengan mengikuti metode aliran mutakalimin. Kemudian imam-imam dalam fikih baik dari ar-rai maupun dari ahlu al-hadis yang menganut madhab syifatiyah dalam persoalan pokok agama mengenai zat Tuhan dan sifat-sifatnya yang azali, menjauhkan diri dari paham Qadariyah dan Mu'tazilah. Kemudian hubungan akal dan syarak. Mengetahui hubungan syarak hukum Islam dengan akal, aliran Aswaja berpendapat bahwa di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, akal, aliran Aswaja berpendapat bahwa syarak dan hukum Islam tidak bisa dipisahkan, dikarenakan antara hukum syariat Islam dan akal saling terkait satu sama lain, di mana semua kewajiban agama hanya dapat diketahui melalui informasi dari dalil-dalil syarak. Sedangkan fungsi akal adalah memperkuat dalil-dalil hukum syarak dan bukan sebagai dasar hukum. Sehingga jika digabungkan maka akan dapat mengantar pada hakikat yang dikandung oleh dalil-dalil syarak. Kesimpulannya, Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan aliran yang selamat dari perpecahan Islam yang terbagi menjadi 73 golongan. 73 golongan yang 72 itu semua masuk neraka. Yang satu yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi ini berdiri semenjak Mu'tazilah mulai melakukan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.